Salam, Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Terus. Kesempatan ini kita akan gunakan untuk merenungkan perikop yang menjadi evangelium di gereja-gereja kita pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Suatu minggu yang kita sebut juga Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Dan mudah-mudahan perenungan kita hari ini membuat kita bergembira, punya harapan yang indah di masa depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami mohon saudara saling menganjurkan untuk mensubscribe video ini sebagai tanda persahabatan kita. Anda tahu bahwa saya tidak monetisasi video ini, tapi kita perlu subscribe dan like dan bunyi loncengnya sebagai tanda persahabatan kita. Saya di Facebook sudah sangat penuh sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk menambah teman. Mungkin melalui video ini kita bisa semakin erat berteman. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dan selanjutnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Demi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami tidak tahu apa-apa kalau Kau tidak mencerahi pemikiran kami dan otak kami sehingga kami memahami kabar baik atau Injil yang akan kami renungkan pada kesempatan ini, dan di jemaat-Mu akan dikotbahkan sebagai evangelium pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Tolong kami Tuhan demi kemuliaan nama-Mu dan demi kehidupan kami setia mengikut Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman atau perikop yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Itu bagian ending daripada cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dari sejak lahirnya di Bait Allah. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan kita camkan apa dikatakan di sana. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Kudus
menolong kita untuk memahaminya, dan berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Untuk merenungkan firman ini, pimpinan gereja kita juga menentukan bingkai tema daripada perenungan kita, yakni bersukacita karena percaya. Demikian bingkai tema. Mudah-mudahan kita temukan nanti bingkai ini dalam penjelasan-penjelasan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak tahu tanggal berapa dan kapan waktu Yesus berada di Bait Allah. Di sana dia melihat seorang pengemis yang sudah dewasa dan sudah buta sejak lahirnya. Lalu orang mengkomentari, murid-muridnya pun mengkomentari, siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta sejak lahirnya? Orang tuanya kah atau dia sendiri? Yesus sangat bijak menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Walaupun ada tradisi yang mengatakan bahwa dosa Adam terwariskan kepada keturunan Adam, bukan dosa yang menyakiti orang-orang yang lahir sesudah generasi Adam itu. Dan orang yang lahir tentu saja tidak tahu apa-apa karena dia ditentukan oleh Tuhan. Dan orang tua daripada orang tersebut tentu saja walaupun mewarisi dosa Adam, dosa tianan itu atau dosa warisan itu, toh juga manusia yang tidak berdosa, yang lahir dari rahim ibunya tidak menjadi terhukum cacat, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak, atau Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa. Itulah jawaban yang sangat bijak dari Tuhan Yesus Kristus dan yang harus kita tiru sebenarnya. Jangan terlalu mudah sekali memvonis orang untuk mengatakan kesalahan-kesalahan sehingga orang itu menderita dalam kehidupannya. Jawaban Yesus kita dengar mengatakan bahwa bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya sendiri, makanya dia buta sejak lahir. Tapi karena apa? Karena kerajaan Tuhan harus dinampakkan melalui dia. Itu kata kunci yang sangat utama yang perlu kita renungkan dalam setiap pergumulan kita. Entah kita buta atau tidak, Tuhan menginginkan kerajaan surga nyata melalui kita. Apalagi melalui penderitaan kita yang tidak tertahankan, yang mungkin melekat sejak ada kita di dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Agar kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah nyata melalui penderitaan kita, ya tentu saja kerajaan itu akan nyata apabila bertemu dengan Yesus. Maka saya ajak saudara-saudara, setiap orang yang menderita, entah menderita cacat fisik, entah menderita cacat mental, entah menderita cacat ekonomi, atau cacat apapun, ya cacat politik, datanglah kepada Yesus agar melalui cacatmu itu Tuhan akan menampakkan kerajaannya ke tengah dunia ini, bahkan kepadamu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah diskusi dan tanya jawab itu, Yesus menghampiri orang buta tersebut. Yesus bertindak agak luar biasa, bukan hanya dengan kata-kata, itu mengatakan sembuhlah, bukan begitu. Bukan seperti kepada orang buta yang bernama Bartimeus dan kawan yang buta yang lain. Tetapi Yesus ya menyapa orang buta itu dan meludahi tanah sehingga seperti lumpur. Lalu Yesus melekatkan tanah yang sudah basah itu ke mata orang buta tersebut.
Tapi bukan hanya itu, dia menyuruh juga orang buta itu untuk pergi membersihkan matanya ke kolam Siloam yang tidak jauh dari tempat itu. Kolam Siloam itu adalah kolam pengutusan, dan di kolam Siloam ini datang juga Silo, ya, dari kata salah. Jadi kalau datang si Silo, dia bertemu dengan orang di kolam Siloam, dan itu terjadi pada masa Yesus, dan banyak orang yang disembuhkan, orang lumpuh disuruh berjalan, dan sekarang orang buta dari sejak lahirnya disuruh cuci muka di sana. Apakah air Siloam punya kesaktian? Ya, ternyata air Siloam itu masih ada sekarang, walaupun kira-kira 50 meter di bawah permukaan tanah, ya. Saya pernah ke sana, itulah mantan kota kolam Siloam katanya. Tidak diurus, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada kesaktian airnya. Yang bekerja di dalam proses penyembuhan orang buta dari sejak lahirnya ini adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang ditujukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan pergi sekarang ke kolam Siloam air, ambil airnya, baru cuci mukamu di Indonesia agar kebutaanmu tersembuhkan. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, bukan seperti orang lain kita mempercayai adanya air sakti, ya kan, air ajaib dan lain-lain. Bukan. Yang berkuasa adalah kuasa Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mematuhi perintahnya, dia yang mengalami keajaiban dari Tuhan kita Yesus Kristus terjadi dalam dirinya. Dia pergi ke sana pada hari Sabat itu, sehingga dengan demikian bukan hanya Yesus yang bekerja sebenarnya di hari Sabat itu, tetapi juga orang buta itu. Dia ditolong dan dia bekerja, dia pergi ke kolam Siloam. Dan orang Yahudi, orang Farisi menganggap pekerjaan sedemikian itu adalah dosa. Bahkan menuduh orang yang buta sejak lahirnya ini adalah orang berdosa. Ya. Dan dia melihat sukacita, melihat, dia kenal wajahnya tidak berubah, matanya yang buka. Orang mengenalnya, siapa itu? Apakah bukan ini orang yang buta sejak dulu mengemis di sini? Iya, bukan orang yang mirip dengan itu, tidak. Bahkan dia mengaku, memang akulah itu, katanya. Sehingga dia ditanyai, mengapa kau bisa melihat? Tentu saja disitulah dia bersaksi yang sebenarnya tentang pengalamannya. Tidak ada pengalaman yang direkayasanya, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman asli. Ada orang yang membuat lumpur tanah ke mataku dan disuruh aku bercuci muka, cuci mata di kolam Siloam dan sembuh, katanya, ya. Siapa itu? Ya saya nggak tahu. Yaitu orang berdosa, katanya. Jadi orang Farisi menuduh orang yang bisa menyembuhkan hari Sabat, di hari Sabat itu orang berdosa. Sehingga tentu saja ya orang yang milik ini melawan. Masa orang berdosa bisa menyembuhkan orang dari yang lahir sejak buta? Kata tak mungkin itu, tak mungkin Allah memberikan kekuatan seperti itu. Sehingga semakin paraslah diskusinya, dan orang Farisi mengatakan, kau pun orang berdosa, katanya. Artinya orang Farisi menganggap dia buta sejak lahir karena dia berdosa. Dan itulah dosa yang bertambah-tambah. Apabila dosa ditimpali dengan dosa, akan bertambah-tambah dosanya. Tambah dosa itu lagi karena apa? Karena dianggap orang ini, orang yang milik ini adalah pengikut Yesus, sedangkan Yesus mereka benci, dia diusir dari bait Allah. Dan setelah dia diusir, Yesus tidak membiarkan dia sendirian. Yesus menjumpainya dan mencoba menanamkan apa yang baru di dalam kehidupannya. Perlu kita tahu, ya, bahwa orang buta sejak lahirnya ini
tidak karena lebih dulu beriman kepada Yesus Kristus makanya dia disembuhkan. Justru pertolongan yang luar biasa dari Tuhan tanpa diundang datang kepada orang yang sudah sejak lahir ini, sehingga dia dimelekkan matanya dan melihat. Barulah sesudah dia sembuh, Tuhan Yesus menanamkan iman yang benar kepadanya dengan pertanyaan apa? Kau kenalkah anak manusia, katanya, ya? Siapa itu, katanya? Tentu saja orang-orang yang menunggui kolom Siloam selalu mengharap bahwa akan datang sesuatu utusan Tuhan ke tempat pengutusan itu untuk memberikan penyembuhan, dan itu adalah anak manusia yang menghakimi untuk menanggalkan orang berdosa dari dosanya, dari penyakitnya, dan dari lain-lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja orang buta ini yang sudah melek pernah mendengar begitu karena dia berpengharapan juga karena matanya sembuh, kan kayak gitu, ya kan? Dia tidak kenal, dia mengaku, dan siapakah dia, katanya? Tentu saja dia ingin tahu, berkenalan dengan siapa anak manusia itu, Bapak Ibu saudara. Yesus tidak menggunakan anak Allah, istilah anak Allah. Yesus tidak menggunakan istilah Mesias agar orang memahami dalam konteks sekitar Siloam itu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sehingga dia ingin percaya dan ingin betul-betul bersama dengan anak manusia yang ditanyakan oleh Yesus kepadanya siapa, ya? Sehingga Bapak Ibu saudara, Yesus tidak mengecewakan pertanyaannya itu, siapakah dia Tuhan, katanya, ya? Baru pertama dengan kurios katakan Tuhan, karena orang yang sudah melek ini belum mengenal siapa Yesus sebenarnya. Barulah setelah Yesus menjawab, ya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu saudara, kalau kita bertemu berhadapan muka dengan Yesus Kristus dan berkata-kata, langsung kita dengar suaranya, Bapak Ibu saudara. Itu yang kehidupan yang paling berbahagia. Tapi kita bersabarlah karena kita hanya mendengar pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus itu melalui hamba-hambanya. Adalah sangat jarang kita dengar bahwa Yesus langsung menyapa orang-orang agar bertobat. Walaupun itu memang sampai sekarang masih bisa berjalan, berlaku dan terjadi. Bahwa Yesus sendiri menyapa orang yang ingin ditobatkannya. Sama seperti Paulus, waktu Paulus mengejar orang-orang Kristen ke Damaskus, Yesus sendiri membutakannya dan menyapanya, lalu menyuruhnya untuk pergi kepada seorang yang akan memberikan petunjuk kepada Paulus, ya. Banyak lagi zaman sekarang kita dengar di YouTube kesaksian-kesaksian bahwa Yesus sendiri datang menjumpainya walaupun dalam wujud tubuh kemuliaan, bukan dalam wujud seperti wujud duniawi ini, dan berkata-kata dengan dia. Dan oleh karena pertemuan itu orang bisa bertobat, dan kita doakan orang-orang yang mengalami seperti itu dapat seperti orang buta yang jadi melek ini menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi saksi yang hidup maupun di abad 21 ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, itu tandanya Tuhan kita itu hidup. Setelah mendengar jawaban Yesus, Bapak Ibu saudara, ya, bahwa yang dilihatnya di hadapannya, yang berkata-kata kepada dia, itulah anak manusia itu. Lalu orang yang buta yang sudah menjadi melek itu mengatakan dengan spontan, aku percaya, kurios, bukan lagi Tuhan, tetapi
aku percaya Tuhan. Orang yang menjadi melek ini meningkat pengenalannya akan Yesus Kristus. Jadi bukan lagi Tuhan sebagai orang asing kepadanya, tetapi dia atau Yesus yang menyapanya itu adalah Tuhan yang menyembuhkannya, yang menyelamatkan jiwanya, yang membukakan matanya, yang membukakan mata batinnya, mata imannya, mengenal siapa anak manusia tersebut itu. Dan karena pengenalannya itu dia sujud menyembah, proskuneo Bapak Ibu Saudara. Sujud menyembah, dan itulah sikap yang terindah dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Gereja-gereja Protestan yang tidak pernah sujud di gereja hanya duduk dengan bagus. Kalau perlu kau sujud di rumahmu, bikinlah ruangan khusus bagi Tuhan untuk sujud menyembah kepada Tuhan di sana. Tetapi di gereja pun kita ini bisa sujud menyembah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Setelah orang buta yang jadi melek ini percaya, apa yang terjadi? Yesus memberitahu tentang siapa dia itu. Anak manusia itu siapa? Dia menjadi datang untuk menghukum, menghakimi, supaya yang melihat jadi buta dan supaya yang buta bisa melihat. Itu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah dirimu, apakah saudara masih buta untuk dibukakan Yesus, kebutaan untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sekarang ini buta secara fisik orang sehingga tidak bisa melihat Yesus, ya, tidak melek melihat Yesus. Banyak sekali yang bikin manusia sekarang ini buta. Ilmunya, penyangkalannya, keateisannya, kereligiusannya, dan keberbagai agamanya, dan penyembahan kepada patung-patung, dan juga penyembahan kepada nenek moyang, roh-roh nenek moyang, dan lain-lain. Semuanya itu, bahkan kekayaan juga, itu bisa membuat seseorang buta. Kalau ada orang yang lahir dari sejak lahir sudah dilimpahi kekayaan yang luar biasa dan dia tidak mengenal Tuhan Yesus, buta dia terhadap Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan menyapanya, kau kenalkah percaya kepada anak manusia? Dia datang menghakimi, agar matamu yang buta bisa melihat siapa Tuhan yang memberikan kepadamu kehidupan yang sebenarnya. Apa gunanya orang-orang buta itu menjadi melek? Agar kehidupannya sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan agar dia lelah mencari nafkah, bukan. Dulu dia mudah cari nafkah, hanya minta-minta. Sekarang setelah melek dia harus kerja keras. Tapi dengan kerja keras itu, Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang buta yang sudah melek ini menjadi sempurna. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya menjadi sempurna. Tidak cacat rohani lagi, tidak cacat jasmani lagi, tidak cacat kekayaan lagi, dan tidak cacat pandangan lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia betul-betul memahami kehidupan yang sebenarnya. Begitulah orang dimelekkan Tuhan Yesus Kristus untuk mengenal dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak yang menjadi buta. Seperti orang Farisi, apakah kami ini orang buta? Dan Tuhan Yesus mengatakan, karena kamu melihat, makanya dosamu tetap. Tidak dikatakan makanya kamu buta, enggak. Karena kamu melihat, maka dosamu tetap. Bapak Ibu Saudara, mengapa dosanya tetap? Karena apa? Orang Farisi ini melihat Tuhan Yesus itu orang berdosa. Dan orang Farisi itu melihat orang yang menjadi melek ini adalah orang berdosa, sehingga dia pernah buta. Dan oleh karena penglihatannya, karena orang Farisi itu melihat demikian dan tidak memahami bahwa Tuhan bekerja melalui orang yang dimelekkan itu, makanya dosa orang Farisi ini menjadi tetap. Dan kalau dosa kita tetap, itulah gangguan yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia. Kalau dosa kita terus melekat pada kita,
tidak ditanggalkan, tidak dibuang, tidak diampuni. Itulah sebenarnya penderitaan yang sangat luar biasa bagi seseorang. Makanya, lihatlah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, agar kau benar-benar melek secara batin, secara iman, bukan hanya melek secara fisik. Dengan percayamu terbuka dan melihat sampai ke lubuk hati Tuhan yang mengasihi engkau, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan lihatlah orang-orang di sekitarmu, kalau mereka mendapat kebahagiaan di dalam Yesus Kristus, ikutlah berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Jangan seperti orang-orang Farisi ini, justru semakin menghukum orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini. Padahal orang Farisi ini adalah orang yang fanatik beragama, orang yang luar biasa memuji Allah, memuji Yahweh Elohim, Bapak Ibu saudara. Tetapi begitulah kelakuannya. Mereka tidak berbahagia kalau ada orang yang dulu menderita, sekarang hidupnya disempurnakan dan disembuhkan. Sebenarnya sikap yang terbaik dari orang Farisi itu, kalau mereka adalah orang beragama yang murni, yang bagus, sebenarnya harus tepuk tanganlah, bersyukur kepada Tuhan, dan menuntun orang yang telah melek ini sujud menyembah Tuhan di bait Allah, bahkan akan disumbangkan persembahannya kepada Tuhan sebagai tanda syukur, karena dia tidak punya apa-apa kan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini sikap orang Farisi ini banyak yang melekat zaman sekarang ini. Kita akan bersihkan diri kita dari situ, sehingga keagamaan kita benar-benar menjadi keagamaan yang sempurna, walaupun saudara-saudara tidak mengatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Bersama dengan pengikut Yesus Kristus akan mengalami kehidupan yang sempurna dalam penuh damai, dan tidak ada perang rohani, tidak ada perang kebencian, tetapi saling mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir, yang tidak mungkin disembuhkan oleh dunia ini. Engkau bukakan matanya. Kiranya kami juga Engkau melekkan ya Tuhan, melihat kebesaran-Mu, melihat kerajaan-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami menjadi saksi-saksi yang hidup di dunia ini dalam kerajaan-Mu yang datang di dunia. Terima kasih Bapa, lindungi negara kami agar jauh dari chaos dan tetap berada dalam keadaan hidup damai, terutama di dalam tahun-tahun politik ini. Kiranya persatuan bangsa kami tidak terganggu oleh karena tahun politik yang sangat panas ini, Bapak Yesus Tuhan yang kekasih kami. Kiranya Tuhanlah yang terus menuntun bangsa kami utuh, dan semua umat beragama di Indonesia dapat saling mengasihi, hidup sebagai manusia sempurna, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan ampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.